Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan gaya hidup yang menghancurkan. Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 33. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Marianne Friedman Vogt adalah salah satu korban dari gaya hidup yang menghancurkan. Ia bukanlah seorang wanita biasa. Puluhan tahun yang lalu, Marianne merupakan seorang pewaris sebuah perusahaan tekstil di Amerika. Ia bahkan memiliki sebuah bangunan apartemen yang sekarang disebut 940 Park Avenue yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter persegi, yaitu senilai 10 juta US dollar atau kurang lebih 1,30 miliar rupiah. Dia juga merupakan lulusan Boston University dan juga lulusan sekolah balet di Calhoun School. Ia memilih menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai anggota FBI dan memiliki seorang anak perempuan. Tetapi hubungan mereka pun kandas dan setelah mereka bercerai, suaminya mendapatkan hak asuh atas putrinya. Lalu ia pun kembali ke tengah keluarganya. Namun setelah kematian kakeknya, ibunya menjual seluruh aset perusahaan senilai jutaan dolar. Beberapa waktu kemudian ibunya meninggal. Ia lalu membagi warisan dengan adiknya senilai 3 juta dolar. Namun ia hidup dalam depresi dan menghambur-hamburkan uang itu dengan mabuk-mabukan dan kecanduan narkoba. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pria pekerja konstruksi dan menikah, kemudian membeli sebuah rumah kecil. Namun ketika resesi Amerika melanda, mereka terkena dampaknya dan harus kehilangan rumah. Mereka pun tinggal di sebuah apartemen seorang wanita yang menderita kanker paru-paru. Tetapi setelah wanita itu meninggal, mereka kembali diusir hingga akhirnya hidup di jalanan sebagai tunawisma. Mereka hidup di Taman Central Park, tidak jauh dari apartemen mewah bekas milik Marianne, karena mereka tidak mau tinggal di penampungan. Saudara, hari esok siapa yang tahu? Ditilik dari nilai kekayaan keluarga Marianne, rasanya sulit dipercaya bahwa ia bisa hidup sebagai tunawisma. Apalagi ia juga seorang sarjana dan penari balet. Seharusnya ia dapat menggunakan keahliannya untuk bekerja. Namun karena gaya hidup yang tidak sehat, ia menghancurkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah ia tidak dapat mengatasi depresi dan stresnya. Ia memilih mengatasi depresinya dengan cara yang salah. Banyak orang di dunia ini yang mengalami masalah berat. Tetapi bagaimana cara mereka mengatasi masalah tersebut menentukan bagaimana mereka hidup ke depannya. Ketika menghadapi masalah berat, seharusnya orang mengatasinya dengan cara yang benar walau sulit, daripada mengatasinya dengan cara mudah seperti mabuk-mabukan dan memakai narkoba yang justru membawanya kepada kehancuran. Pada akhirnya kita harus sepakat bahwa sebesar apapun kekayaan yang kita miliki saat ini tidak dapat menjamin masa depan yang cerah. Sikap dan gaya hiduplah yang menjamin kesejahteraan di masa tua. Apapun yang kita miliki saat ini, entah hanya keahlian atau uang, semua tergantung cara kita menggunakannya. Hanya orang yang menggunakan miliknya dengan penuh hikmat yang dapat bertahan menjalani hidup dengan baik hingga akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku tidak tahu seperti apa masa depanku. Mohon beri aku hikmat untuk menggunakan semua yang aku miliki dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari